Diceraikan suami sombong saat dia naik jabatan berselingkuh dengan teman kantor. Pada akhirnya kubuat mereka menangis di hadapanku. Aisyah, seorang wanita berhijab yang sederhana dan setia, harus menelan pil pahit ketika suaminya, Arya yang baru saja naik jabatan, menceraikannya demi seorang wanita lain, Riana, yang tak lain adalah teman kantornya sendiri. Aisyah hancur, tetapi dia tidak ingin larut dalam kesedihan. Dengan tekad yang kuat, dia berjanji akan bangkit dan membalas dendam dengan cara yang elegan. Aisyah memulai perjalanan transformasinya, membangun karier yang gemilang, mempercantik diri, dan menjadi wanita yang lebih percaya diri. Di saat yang tepat, dia akan kembali dan membuat Arya dan Riana menyesali perbuatan mereka. Hidupku dulu seperti dongeng. Aku, Aisyah, seorang wanita berhijab sederhana, menikah dengan Arya, pria yang kukira adalah cinta sejatiku. Kami tinggal di sebuah rumah kontrakan yang kecil tapi nyaman, hasil kerja keras kami berdua. Arya bekerja sebagai seorang staf biasa di sebuah perusahaan swasta, sementara aku menjalankan bisnis kue kecil-kecilan dari rumah. Setiap pagi, aku menyiapkan sarapan untuknya, dan setiap malam, kami berbagi cerita tentang hari kami. Kebahagiaan kami terasa lengkap. Arya adalah sosok yang penyayang dan perhatian. Dia selalu mendukungku dalam segala hal, termasuk bisnis kueku. Dia sering membantuku membuat kue, memasarkannya ke teman-temannya di kantor, bahkan mengantarkannya ke pelanggan. Aku merasa sangat beruntung memiliki suami seperti dirinya. Aku selalu berdoa agar kebahagiaan ini akan terus bersamaku selamanya. Suatu hari, Arya pulang dengan wajah berseri-seri. "Sayang, aku dapat promosi," katanya sambil memelukku erat. Aku ikut senang mendengarnya. Promosi ini adalah impian Arya sejak lama. Aku tahu dia bekerja sangat keras untuk meraihnya. Aku bangga padanya. "Selamat ya, Mas. Aku tahu kamu pasti bisa," kataku sambil mencium pipinya. "Ini semua berkat dukunganmu, sayang. Tanpa kamu, aku tidak akan bisa seperti ini," jawabnya dengan senyum manis. Setelah mendapatkan promosi, Arya semakin bersemangat dalam bekerja. Dia sering pulang larut malam, bahkan kadang-kadang harus lembur hingga pagi. Aku mengerti. Ini adalah tantangan baru baginya. Aku selalu berusaha memberikan yang terbaik untuknya, menyiapkan makan malam yang enak, dan memijatnya saat dia merasa lelah. Aku ingin dia tahu bahwa aku selalu ada untuknya, apapun yang terjadi. Namun, seiring berjalannya waktu, aku mulai merasakan perubahan pada diri Arya. Dia menjadi lebih sibuk dan jarang berbicara denganku. Dia juga mulai lebih memperhatikan penampilannya. Dulu, dia tidak pernah peduli dengan merek pakaian atau sepatu yang dipakainya. Sekarang, dia selalu berusaha tampil modern. Aku mencoba untuk tidak berpikir buruk, tapi hatiku mulai merasa tidak tenang. Setelah promosi itu, hidup kami perlahan berubah. Arya semakin sibuk dengan pekerjaannya. Dia sering menghadiri rapat di luar kota, bahkan sampai ke luar pulau. Komunikasinya denganku pun semakin berkurang. Dulu, setiap malam kami selalu bercerita tentang hari kami masing-masing. Sekarang, dia hanya menjawab pertanyaanku dengan singkat, bahkan kadang-kadang tidak menjawab sama sekali. Aku mencoba untuk memahami kesibukannya, tapi aku tidak bisa menahan perasaan rindu. Aku merindukan Arya yang dulu, yang selalu ada untukku, yang selalu mendengarkanku. Aku merindukan kebersamaan kami. Aku merindukan sentuhannya. Suatu malam, Arya pulang sangat larut. Aku sudah tertidur di sofa menunggunya. Dia membangunkanku dengan kasar. "Kenapa kamu tidur di sini?" "Aku jadi tidak enak sama tetangga," katanya dengan nada ketus. Aku terkejut dengan kata-katanya. Dulu, dia tidak pernah berbicara seperti itu padaku. "Aku menunggumu, Mas. Aku khawatir," jawabku dengan suara pelan. "Aku sibuk. Kamu harus mengerti itu," bentaknya. Aku terdiam. Air mataku mulai menetes. Aku tidak tahu apa yang terjadi pada Arya. Dia bukan lagi Arya yang kukenal. Selain perubahan sikapnya, aku juga mulai curiga dengan kedekatan Arya dengan teman kantornya, Riana.
Riana adalah seorang wanita karir yang modni dan menarik. Dia selalu tampil sempurna dengan pakaian yang modni dan riasan yang make-up. Aku sering melihat Arya dan Riana berbicara berdua di kantor. Mereka terlihat sangat akrab. Suatu hari, aku tidak sengaja melihat pesan singkat di ponsel Arya. Pesan itu dari Riana. Isinya sangat mesra. Aku merasa hatiku hancur berkeping-keping. Aku tidak percaya Arya bisa mengkhianatiku. Aku mencoba untuk berbicara dengan Arya tentang hal ini, tapi dia selalu menghindar. Dia mengatakan bahwa aku hanya berprasangka buruk dan tidak mempercayainya. Aku ingin percaya padanya, tapi bukti-bukti itu terlalu kuat untuk diabaikan. Aku merasa seperti orang bodoh yang telah dibutakan oleh cinta. Malam itu, setelah Arya tertidur, aku mengambil ponselnya. Tanganku gemetar saat membuka aplikasi pesan. Jantungku berdebar kencang saat melihat deretan pesan dari Riana. Kata-kata mesra, panggilan sayang, bahkan rencana untuk pergi berlibur bersama. Semuanya terpampang jelas di layar ponsel Arya. Aku merasa seperti disambar petir, air mataku mengalir deras membasahi pipi. Aku tidak bisa bernapas. Dadaku terasa sesak. Aku merasa seperti orang yang paling bodoh di dunia. Bagaimana bisa aku tidak menyadari semua ini? Bagaimana bisa aku begitu percaya pada Arya? Aku membangunkan Arya dengan kasar. "Bangun, lihat ini!" Teriakku sambil melemparkan ponselnya ke wajahnya. Arya terkejut dan langsung terbangun. Dia melihat layar ponselnya dan wajahnya langsung pucat. Ini tidak seperti yang kamu pikirkan," katanya gugup. "Tidak seperti yang aku pikirkan. Lalu apa? Jelaskan padaku," bentakku. Arya mencoba untuk mengelak dan memberikan alasan yang tidak masuk akal. Dia mengatakan bahwa dia hanya bersenang-senang dengan Riana dan tidak ada perasaan yang terlibat. Aku tidak percaya satupun kata yang keluar dari mulutnya. "Cukup. Aku tidak mau mendengar omong kosongmu lagi. Aku sudah tahu semuanya. Kamu berselingkuh dengan Riana, kan?" Tanyaku dengan nada dingin. Arya terdiam. Dia tidak bisa lagi mengelak. Akhirnya dia mengakui semuanya. Dia mengatakan bahwa dia tertarik pada Riana karena dia modni dan sukses. Dia juga mengatakan bahwa dia merasa bosan denganku karena aku terlalu sederhana dan tidak bisa mengimbangi gaya hidupnya. Aku merasa seperti dunia runtuh di sekitarku. Aku tidak percaya pria yang kucintai dan kupercaya selama ini bisa berkhianatiku dengan cara yang begitu kejam. Aku merasa harga diriku diinjak-injak. Aku benci kamu. Aku benci kamu. Teriakku sambil memukul dadanya dengan keras. Arya hanya diam dan membiarkanku melampiaskan amarahku. Aku tahu dia merasa bersalah, tapi itu tidak cukup untuk mengobati luka di hatiku. Malam itu, aku tidak bisa tidur sama sekali. Aku terus menangis dan meratapi nasibku. Aku merasa seperti hidupku sudah hancur. Pagi harinya, aku memutuskan untuk meminta cerai dari Arya. Aku sudah tidak tahan lagi hidup bersamanya setelah semua yang terjadi. Aku tidak bisa memaafkan pengkhianatannya. Aku tidak bisa lagi mempercayainya. Aku menyampaikan keputusanku pada Arya. Dia tidak terkejut. Dia sepertinya sudah menduga hal ini akan terjadi. "Baiklah, kalau itu yang kamu mau," katanya dengan nada datar. Aku merasa semakin sakit hati mendengar jawabannya. Dia bahkan tidak berusaha untuk mempertahankan pernikahan kami. Dia sepertinya sudah tidak peduli lagi padaku. Kami mengurus proses perceraian dengan cepat. Arya tidak memberikan perlawanan apapun. Dia hanya ingin segera bebas dariku. Setelah resmi bercerai, aku merasa sangat kehilangan. Aku kehilangan suami yang kucintai, aku kehilangan rumah yang kami bangun bersama, aku kehilangan impian tentang masa depan yang bahagia. Aku merasa seperti sebatang kara di dunia ini. Aku memutuskan untuk kembali ke rumah ibuku. Ibuku sangat terkejut dan sedih mendengar cerita tentang perceraianku. Dia memelukku erat dan memberikan dukungan moralni kepadaku. Aku bersyukur memiliki ibu yang selalu ada untukku di saat-saat sulit. Aku mencoba untuk bangkit dari keterpurukan. Aku mencari pekerjaan baru dan mulai fokus pada pengembangan diri. Aku ingin membuktikan pada Arya bahwa aku bisa sukses dan bahagia tanpa dirinya.
Aku ingin membuatnya menyesal telah menceraikanku. Aku ingin membuatnya tahu bahwa dia telah kehilangan wanita yang berharga. Hari-hari setelah perceraian terasa begitu berat. Aku merasa seperti kehilangan arah. Setiap pagi aku terbangun dengan perasaan hampa. Setiap malam, aku tidur dengan air mata yang masih membasahi pipi. Aku merindukan Arya, meskipun aku tahu dia telah mengkhianatiku. Aku merindukan kebersamaan kami, meskipun aku tahu itu semua hanya ilusi. Ibuku dan sahabatku, Rina, adalah orang-orang yang selalu ada untukku di saat-saat sulit ini. Ibuku selalu memberikan dukungan moral nih kepadaku. Dia selalu mengingatkanku bahwa aku adalah wanita yang kuat dan bisa melewati semua ini. Rina selalu menghiburku dan membuatku tertawa. Dia selalu mengajakku keluar untuk menghilangkan penat. Suatu hari, Rina mengajakku ke sebuah acara motivasi. Pembicara di acara itu adalah seorang wanita sukses yang pernah mengalami hal yang sama denganku. Dia menceritakan bagaimana dia bisa bangkit dari keterpurukan dan meraih impiannya. Kata-katanya sangat menginspirasi. Aku merasa seperti mendapatkan kekuatan baru. Setelah acara itu, aku memutuskan untuk mengubah hidupku. Aku tidak ingin terus-menerus meratapi nasibku. Aku ingin membuktikan pada Arya bahwa aku bisa sukses dan bahagia tanpa dirinya. Aku ingin membuatnya menyesal telah menceraikanku. Aku mulai fokus pada pengembangan diri. Aku mengikuti kursus bahasa, Inggris, kursus keterampilan memasak, dan kursus keterampilan bisnis. Aku juga mulai berolahraga secara teratur. Aku ingin menjadi wanita yang lebih baik dari sebelumnya. Selain itu, aku juga mulai mencari pekerjaan baru. Aku melamar ke beberapa perusahaan, tapi selalu ditolak. Aku tidak menyerah. Aku terus berusaha, sampai akhirnya aku diterima di sebuah perusahaan yang bergerak di bidang teknologi informasi. Aku sangat senang. Ini adalah kesempatan bagiku untuk memulai hidup baru. Bekerja di perusahaan teknologi informasi adalah tantangan baru bagiku. Aku tidak memiliki latar belakang pendidikan di bidang ini. Aku harus belajar banyak hal baru dari awal. Aku tidak malu untuk bertanya pada rekan-rekan kerjaku jika aku tidak mengerti sesuatu. Aku juga rajin membaca buku dan artikel tentang teknologi informasi. Aku bekerja keras dan menunjukkan kemampuan terbaikku. Aku selalu berusaha untuk memberikan kontribusi positif bagi perusahaan. Aku tidak pernah mengeluh meskipun pekerjaanku sangat berat. Aku ingin membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku bisa sukses di bidang ini. Seiring berjalannya waktu, aku semakin mahir dalam bidang teknologi informasi. Aku mulai mendapatkan kepercayaan dari atasan dan rekan-rekan kerjaku. Aku diberi tanggung jawab yang lebih besar. Aku merasa bangga dengan diriku sendiri. Selain karier, aku juga mulai memperhatikan penampilanku. Aku mengubah gaya berpakaianku menjadi lebih moderni dan profesional. Aku juga mulai merawat diriku dengan lebih baik. Aku pergi ke salon kecantikan secara teratur. Aku ingin menjadi wanita yang menarik dan percaya diri. Perubahan yang kulakukan tidak hanya terlihat dari luar, tapi juga dari dalam. Aku menjadi lebih positif dan optimis. Aku lebih percaya diri dan berani mengambil risiko. Aku tidak lagi takut untuk gagal. Aku tahu bahwa kegagalan adalah bagian dari proses menuju kesuksesan. Aku juga mulai membuka diri untuk hubungan baru. Aku bertemu dengan beberapa pria, tapi tidak ada yang membuatku tertarik. Aku tidak ingin terburu-buru dalam mencari pengganti Arya. Aku ingin memastikan bahwa pria yang akan kujalin hubungan dengannya adalah pria yang benar-benar mencintaiku dan menghargaiku. Aku merasa seperti telah menjadi wanita yang baru. Aku lebih kuat, lebih mandiri, dan lebih bahagia dari sebelumnya. Aku berterima kasih pada Arya karena telah menceraikanku. Jika dia tidak menceraikanku, aku tidak akan pernah menjadi wanita seperti ini. 1 tahun berlalu sejak aku mulai bekerja di perusahaan teknologi informasi. Aku sudah banyak belajar dan berkembang. Aku sudah menjadi seorang ahli di bidangku. Aku sering mendapatkan pujian dari atasan dan rekan-rekan kerjaku. Aku juga sudah mendapatkan promosi. Sekarang, aku menjabat sebagai manajer proyek. Aku sangat bangga dengan pencapaianku.
Aku telah membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku bisa sukses di bidang yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Aku telah membuktikan pada Arya bahwa aku bisa sukses dan bahagia tanpa dirinya. Aku menikmati pekerjaanku. Aku suka tantangan, dan aku suka belajar hal-hal baru. Aku juga suka bekerja dengan timku. Kami adalah tim yang solid dan saling mendukung. Kami sering bekerja lembur bersama untuk menyelesaikan proyek. Selain pekerjaan, aku juga aktif dalam kegiatan sosial. Aku menjadi sukarelawan di sebuah organisasi yang bergerak di bidang pendidikan. Aku mengajar anak-anak dari keluarga yang kurang mampu. Aku merasa senang bisa berbagi ilmu dan pengalamanku dengan mereka. Aku juga mulai mengikuti kegiatan olahraga. Aku bergabung dengan klub lari. Aku berlatih setiap minggu. Aku ingin menjaga kesehatan dan kebugaran tubuhku. Aku juga ingin mencari teman baru. Aku merasa hidupku semakin lengkap. Aku memiliki karir yang gemilang, teman-teman yang baik, dan kegiatan sosial yang bermanfaat. Aku sudah tidak merindukan Arya lagi. Aku sudah melupakannya. Sekarang, aku fokus pada masa depanku. Aku ingin meraih impianku. Aku ingin menjadi wanita yang sukses dan bahagia. Suatu hari, atasanku memanggilku ke ruangannya. Dia mengatakan bahwa perusahaan akan mengirimku ke sebuah konferensi internasional di Singapura. Aku sangat senang. Ini adalah kesempatan bagiku untuk mengembangkan karierku dan memperluas jaringan pertemananku. Konferensi di Singapura berlangsung selama 3 hari. Aku bertemu dengan banyak orang dari berbagai negara. Aku belajar banyak hal baru tentang teknologi informasi. Aku juga mendapatkan banyak teman baru. Pada hari terakhir konferensi, aku sedang berjalan-jalan di sekitar area konferensi. Tiba-tiba, aku melihat seorang pria yang sangat kukenal. Dia adalah Arya. Aku terkejut dan tidak tahu harus berbuat apa. Aku ingin menghindarinya, tapi dia sudah melihatku. Aisyah, panggilnya dengan nada terkejut. Aku terpaksa menghampirinya. Arya, jawabku. Singkat, kami berdua terdiam sejenak, suasana menjadi canggung. Apa kabarmu? Tanya Arya. Baik, jawabku singkat. Kamu terlihat berbeda, katanya sambil menatapku dari atas ke bawah. Ya, aku sudah berubah, jawabku dengan senyum sinis. Arya terlihat menyesal. Aku tahu dia menyesal, telah menceraikanku. Aku minta maaf atas semua yang terjadi, katanya dengan nada pelan. Sudahlah, itu sudah lama berlalu, jawabku. Aku tahu aku telah melakukan kesalahan besar. Aku telah menyia-nyiakanmu, katanya. Ya, kamu memang bodoh, jawabku tanpa basa-basi. Arya terdiam. Dia tidak bisa berkata apa-apa lagi. Tiba-tiba, seorang wanita datang menghampiri Arya. Dia adalah Riana. Sayang, siapa ini? Tanya Riana dengan nada manja. Arya terlihat gugup. Dia tidak tahu harus memperkenalkan aku sebagai apa. Dia adalah mantan istriku, jawab Arya akhirnya. Riana terkejut. Dia menatapku dengan sinis. Oh, jadi ini wanita yang kamu tinggalkan demi aku, katanya dengan nada merendahkan. Aku tidak terpancing emosi. Aku hanya tersenyum sinis padanya. Ya, aku wanita yang bodoh karena pernah mencintai pria seperti Arya. Jawabku dengan tenang. Riana terdiam. Dia tidak bisa berkata apa-apa lagi. Aku pamit pada Arya dan Riana. Aku tidak ingin berlama-lama dengan mereka. Aku merasa jijik berada di dekat mereka. Aku berjalan pergi dengan perasaan lega. Aku telah berhasil menghadapi Arya dan Riana dengan kepala tegak. Aku telah membuktikan pada mereka bahwa aku adalah wanita yang kuat dan mandiri. Pertemuan tak terduga dengan Arya dan Riana di Singapura membangkitkan kembali luka lama. Aku memang sudah melupakan mereka, tapi melihat mereka berdua bersama membuatku merasa marah dan sakit hati. Aku merasa seperti mereka telah merampas kebahagiaanku. Aku memutuskan untuk membalas dendam. Aku ingin membuat mereka menyesal telah mengkhianatiku. Aku ingin membuat mereka merasakan apa yang kurasakan dulu. Aku menceritakan rencanaku pada Rina. Dia terkejut, tapi dia mendukungku. Dia tahu betapa sakit hatinya aku karena perbuatan Arya dan Riana. Aku akan membantumu, Aisyah,
Aku akan melakukan apa saja untuk membuat mereka menderita, kata Rina dengan semangat. Aku dan Rina mulai menyusun rencana. Kami mencari informasi tentang Arya dan Riana. Kami ingin tahu apa kelemahan mereka. Kami ingin tahu apa yang paling mereka takuti. Kami menemukan bahwa Arya sedang berusaha untuk mendapatkan proyek besar dari sebuah perusahaan asing. Proyek ini sangat penting baginya karena bisa meningkatkan karirnya. Kami juga menemukan bahwa Riana sangat takut kehilangan pekerjaannya. Dia sangat bergantung pada penghasilannya untuk membiayai gaya hidup mewahnya. Aku dan Rina memutuskan untuk memanfaatkan informasi ini. Kami akan menggagalkan proyek Arya dan membuat Riana dipecat dari pekerjaannya. Aku menggunakan jaringanku di dunia bisnis untuk mendekati perusahaan asing yang akan memberikan proyek pada Arya. Aku memberikan informasi yang bisa merusak reputasi Arya. Aku mengatakan bahwa Arya adalah orang yang tidak jujur dan tidak bisa dipercaya. Perusahaan asing itu mempercayai informasiku. Mereka membatalkan kerjasama dengan Arya dan memberikan proyek itu pada perusahaan lain. Arya sangat marah dan kecewa. Dia kehilangan kesempatan untuk meningkatkan kariernya. Setelah berhasil menggagalkan proyek Arya, aku dan Rina mulai menjalankan rencana untuk membuat Riana dipecat dari pekerjaannya. Kami mencari informasi tentang kesalahan yang pernah dilakukan Riana di kantor. Kami menemukan bahwa Riana sering melakukan tindakan korupsi kecil-kecilan. Dia sering memanipulasi laporan keuangan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Aku dan Rina melaporkan tindakan korupsi Riana pada atasan Riana. Atasan Riana terkejut dan marah. Dia melakukan investigasi dan menemukan bukti yang kuat bahwa Riana bersalah. Riana dipecat dari pekerjaannya. Dia sangat malu dan putus asa. Dia kehilangan sumber penghasilannya. Dia tidak bisa lagi membiayai gaya hidup mewahnya. Aku merasa puas melihat Arya dan Riana menderita. Aku telah berhasil membalas dendam. Aku telah membuat mereka merasakan apa yang kurasakan dulu. Namun, setelah beberapa waktu, aku mulai merasa bersalah. Aku merasa seperti telah menjadi orang yang jahat. Aku merasa seperti telah kehilangan diriku sendiri. Aku menceritakan perasaanku pada Rina. Dia mengatakan bahwa aku tidak perlu merasa bersalah. Dia mengatakan bahwa Arya dan Riana pantas mendapatkan semua itu. Kamu tidak melakukan kesalahan, Aisyah. Kamu hanya membela diri. Kamu hanya membalas apa yang telah mereka lakukan padamu, kata Rina. Aku tahu Rina benar, tapi aku tetap merasa tidak nyaman. Aku merasa seperti balas dendam tidak membuatku bahagia. Aku merasa seperti balas dendam hanya membuatku semakin terpuruk. Aku memutuskan untuk menghentikan rencana balas dendamku. Aku tidak ingin menjadi orang yang jahat. Aku ingin memaafkan Arya dan Riana. Aku ingin memulai hidup baru. Beberapa bulan setelah pertemuan di Singapura, aku mendengar kabar tentang Arya dari teman-temanku. Mereka mengatakan bahwa Arya terlihat tidak bahagia. Dia sering melamun dan tidak fokus pada pekerjaannya. Kariernya juga mulai merosot. Dia kehilangan beberapa proyek penting dan dimarahi oleh atasannya. Aku merasa kasihan pada Arya. Aku tahu dia sedang menderita. Aku tahu dia menyesal telah menceraikanku. Suatu malam, aku menerima telepon dari Arya. Aku terkejut melihat namanya di layar ponselku. Aku ragu-ragu untuk mengangkatnya, tapi akhirnya aku memutuskan untuk menjawab. Aisyah. Ini aku, Arya, katanya dengan suara serak. Ada apa? Tanyaku dingin. Aku ingin bertemu denganmu. Ada yang ingin aku bicarakan, katanya. Aku berpikir sejenak. Aku tidak yakin apakah aku ingin bertemu dengannya. Aku takut dia akan membuatku sakit hati lagi. Baiklah, kita bisa bertemu besok di kafe dekat kantorku, kataku akhirnya. Keesokan, harinya aku bertemu dengan Arya di kafe yang telah kami sepakati. Dia terlihat sangat berbeda dari terakhir kali aku melihatnya. Dia terlihat kurus, pucat, dan tidak terawat. Aisyah, aku minta maaf atas semua yang telah kulakukan padamu. Aku tahu aku telah menyakitimu. Aku tahu aku telah membuatmu menderita. Aku menyesalinya, kata Arya dengan air mata yang mengalir di pipinya. Aku terkejut melihat Arya menangis.
Aku tidak pernah melihatnya selemah ini sebelumnya. Aku tahu kata maaf tidak akan cukup untuk menebus kesalahanku. Tapi aku mohon, maafkan aku, katanya lagi. Aku terdiam sejenak. Aku tidak tahu harus berkata apa. Aku masih merasa sakit hati, tapi aku juga merasa kasihan padanya. Aku sudah memaafkanmu, Arya, kataku akhirnya. Arya menatapku dengan mata berbinar. Benarkah? Terima kasih, Aisyah. Terima kasih, katanya. Setelah dipecat dari pekerjaannya, Riana mengalami kesulitan keuangan. Dia tidak bisa lagi membiayai gaya hidup mewahnya. Dia harus menjual mobil, apartemen, dan barang-barang mewahnya. Dia juga kehilangan teman-temannya. Mereka menjauhinya karena malu memiliki teman seorang mantan koruptor. Riana merasa sangat kesepian dan putus asa. Dia mencoba untuk mencari pekerjaan baru, tapi tidak ada yang mau menerimanya. Reputasinya sudah tercemar. Suatu hari, Riana bertemu dengan seorang pria yang bersedia membantunya. Pria itu adalah seorang pengusaha kaya yang tertarik padanya. Riana berpikir bahwa pria itu adalah penyelamatnya. Dia berharap bisa kembali hidup mewah bersamanya. Namun, Riana salah. Pria itu hanya memanfaatkan dirinya. Dia hanya ingin bersenang-senang dengannya. Setelah beberapa waktu, pria itu meninggalkannya. Riana semakin terpuruk. Dia tidak tahu harus berbuat apa lagi. Dia kehilangan segalanya. Aku mendengar kabar tentang Riana dari teman-temanku. Aku merasa kasihan padanya. Aku tahu dia sedang menderita. Aku memutuskan untuk menemuinya. Aku ingin menawarkan bantuan padanya. Aku ingin menunjukkan padanya bahwa aku tidak membencinya. Aku menemukan Riana di sebuah rumah kontrakan yang kumuh. Dia terlihat sangat berbeda dari Riana yang kukenal dulu. Dia terlihat kurus, pucat, dan tidak terawat. "Riana, ini aku, Aisyah," kataku lembut. Riana menatapku dengan mata terkejut. "Aisyah, apa yang kamu lakukan di sini?" Tanyanya dengan suara serak. "Aku ingin membantumu," jawabku. Riana tertawa sinis. "Membantuku? Setelah semua yang telah kulakukan padamu? Kenapa kamu mau membantuku?" tanyanya. "Karena aku tidak membencimu," jawabku. "Aku tahu kamu telah melakukan kesalahan, tapi aku percaya kamu bisa berubah." Aku mengajak Riana untuk tinggal bersamaku di apartemenku. Aku membantunya untuk mencari pekerjaan baru. Aku juga memberikan dukungan moral padanya. Riana sangat berterima kasih padaku. Dia berjanji akan berubah menjadi orang yang lebih baik. Dia berjanji tidak akan melakukan kesalahan yang sama lagi. Suatu hari, Arya datang menemuiku di apartemenku. Dia ingin meminta maaf pada Riana. Dia ingin memperbaiki hubungannya dengan Riana. Aku mengizinkan Arya untuk bertemu dengan Riana. Aku berharap mereka bisa saling memaafkan. Arya dan Riana bertemu di ruang tamu apartemenku. Suasana terasa tegang. "Riana, aku minta maaf atas semua yang telah kulakukan padamu. Aku tahu aku telah menyakitimu. Aku tahu aku telah membuatmu menderita. Aku menyesalinya," kata Arya dengan air mata yang mengalir di pipinya. Riana menatap Arya dengan mata kosong. "Kamu pikir kata maaf bisa mengubah segalanya? Kamu pikir kata maaf bisa menghapus semua rasa sakit yang telah kurasakan? Kamu salah, Arya. Aku tidak bisa memaafkanmu," kata Riana dengan nada dingin. Arya terkejut mendengar jawaban Riana. Dia tidak menyangka Riana akan semarah ini padanya. "Aku tahu aku telah melakukan kesalahan besar. Aku tahu aku pantas mendapatkan hukuman, tapi aku mohon, berikan aku kesempatan untuk memperbaiki semuanya," kata Arya. "Kesempatan? Kamu sudah menyia-nyiakan kesempatanmu, Arya. Kamu sudah memilih Riana daripada aku. Kamu sudah menghancurkan hidupku," kataku dengan air mata yang mengalir di pipiku. Arya dan Riana terdiam. Mereka tidak bisa berkata apa-apa lagi. Aku berdiri dan meninggalkan mereka berdua di ruang tamu. Aku tidak ingin melihat mereka lagi. Aku tidak ingin mengingat masa lalu yang kelam. Aku ingin memulai hidup baru. Setelah kejadian itu, aku merasa lega.
Aku telah memaafkan Arya dan Riana. Aku telah melepaskan dendamku. Aku merasa seperti beban berat telah diangkat dari pundakku. Aku memutuskan untuk fokus pada diriku sendiri. Aku ingin meraih impianku. Aku ingin menjadi wanita yang sukses dan bahagia. Aku terus bekerja keras di perusahaan teknologi informasi. Aku mendapatkan promosi lagi. Sekarang, aku menjabat sebagai direktur utama. Aku juga aktif dalam kegiatan sosial. Aku mendirikan sebuah yayasan yang bergerak di bidang pendidikan. Aku memberikan beasiswa kepada anak-anak dari keluarga yang kurang mampu. Aku juga mulai menjalin hubungan dengan seorang pria bernama David. Dia adalah seorang pengusaha sukses yang baik hati, jujur, dan penyayang. Dia mencintaiku apa adanya. David melamarku. Aku menerima lamarannya dengan bahagia. Kami menikah dalam sebuah upacara yang sederhana tapi indah. Aku dikelilingi oleh keluarga dan teman-teman yang mencintaiku. Aku merasa sangat bahagia. Aku telah menemukan kebahagiaan sejati. Aku telah menemukan cinta sejati. Arya dan Riana datang ke pernikahanku. Mereka meminta maaf padaku sekali lagi. Mereka mengatakan bahwa mereka menyesal atas semua yang telah mereka lakukan padaku. Aku memaafkan mereka dengan tulus. Aku berharap mereka bisa menemukan kebahagiaan mereka sendiri. Beberapa tahun berlalu, aku dan David hidup bahagia bersama. Kami dikaruniai 2 orang anak yang lucu dan pintar. Aku masih bekerja sebagai direktur utama di perusahaan teknologi informasi. Aku juga masih aktif dalam kegiatan sosial. Aku merasa hidupku sangat berarti. Aku sering bertemu dengan Arya dan Riana. Mereka sudah berubah menjadi orang yang lebih baik. Mereka hidup sederhana dan bahagia. Arya bekerja sebagai guru di sebuah sekolah dasar. Dia mencintai pekerjaannya. Dia merasa senang bisa mendidik anak-anak. Riana bekerja sebagai sukarelawan di sebuah rumah sakit. Dia membantu merawat orang-orang yang sakit. Dia merasa senang bisa memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Aku bersyukur atas semua yang telah terjadi dalam hidupku. Aku belajar banyak hal dari pengalaman pahitku. Aku belajar tentang cinta, kehilangan, pengkhianatan, dan pengampunan. Aku belajar bahwa kebahagiaan sejati tidak bisa ditemukan dalam kekayaan atau kekuasaan. Kebahagiaan sejati bisa ditemukan dalam cinta, persahabatan, dan pelayanan kepada orang lain. Aku merasa hidupku telah lengkap. Aku telah mencapai semua impianku. Aku telah menjadi wanita yang sukses, bahagia, dan bermakna. Aku telah membuat Arya dan Riana menyesal atas perbuatan mereka. Aku telah membuat mereka menangis di hadapanku. Tapi aku tidak menyimpan dendam. Aku telah memaafkan mereka. Aku telah melepaskan masa lalu. Aku fokus pada masa depanku. Aku hidup untuk hari ini.